Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah, di antara seluruh ucapan para ulama yang paling mudah untuk diketahui adalah ucapan al-Imam Syafi'i. Dikarenakan banyaknya ulama-ulama yang mereka bermadhab dengan madhab Syafi'i, dan banyak pula nukilat-nukilat yang mereka nukilkan dari al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ucapan Imam Syafi'i ini disebutkan dalam wasiatul Imam Syafi'i di halaman 53 sampai halaman 54 dan juga di halaman 38 sampai halaman 39. Perhatikan apa kata Imam Syafi'i. Kata beliau rahimahullah, al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadith alladhina ra'aituhum fa akhadtu anhum mithl Sufyan wa Malik wa ghairihima al-iqrar bishahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allah ala arshihi fi samaihi yuqarribu min khalqihi kaifa syaa. Perhatikan apa yang disebutkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, pendapat ucapan tentang sunnah diinginkan di sini adalah akidah. Ya, karena sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, sunnah ini memiliki ma'ani yang sangat banyak. Di antara makna sunnah adalah akidah. Oleh karena itu kalau untuk membaca kitab Tauhid Ibnu Mandah, ya, untuk membaca kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah, maka isi dari pembahasan kitab tersebut adalah pembahasan tentang akidah. Ya. Lain yang difahami oleh kebanyakan mutaakhirin, sunnah itu hanya sebatas apa? Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini adalah salah satu dari makna sunnah ketika para ulama mengambil sebuah hukum dalam hukum fikih. Dan tidak bisa dijadikan ini adalah sunnah secara keseluruhan. Karena ada di antara sunnah Rasulullah yang itu merupakan pokok dari pokok agama, yang tidak boleh seseorang meninggalkannya, wajib dia meyakininya. Makanya Imam Syafi'i beliau berkata, pendapat di dalam sunnah yang aku berjalan di atasnya, dan juga aku melihat sahabat-sahabatku dari kalangan ahlul hadis yang aku mengambil ilmu dari mereka, semisal Sufyan Ats-Tsauri dan juga Imam Malik dan selain dari keduanya, yaitu mereka seluruhnya mengikrarkan syahadat tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa annallaha, dan Allah Subhanahu wa taala ala arsyihi, Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arasnya, fi samaihi, di atas langitnya, yuqarribu min khalqihi kaifa syaa, yang Allah Subhanahu wa taala mendekat dengan makhluknya sekehendak Allah Rabbul Alamin. Bagaimananya? Fa'alul lima yurid, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Makanya para hadirin dan hadirat, orang-orang yang mereka bermadhab Syafi'iyah, ketika menukilkan dalam masalah akidah, hampir tidak pernah mereka menukilkan akidah mereka dari Imam Asy-Syafi'i. Mereka menukilkan akidah mereka dari Subki, Suyuti, atau yang semisalnya. Tidak pernah mereka mengambil akidah dari Imam Asy-Syafi'i. Dan terlebih mereka telah mengatakan dengan tegasnya, kita mengambil fikih Syafi'i, akidah al-Asy'ari, dan suluk al-Qadari atau yang semisalnya. Mafhum ya? Dan ini sebenarnya mereka ingin mengkonfirmasi kepada kita kalau kami tidak mengambil akidah dari Syafi'i. Ini sebenarnya karena nggak mungkin Syafi'i tidak mengajarkan akidah, sebagaimana telah sering kita ulang-ulangi. Dan kitab yang sedang kita baca ini, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah Aqidah Al-Muzani, kitab yang ditulis langsung dari murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau seandainya beradu argumentasi dari sisi
ya, literasi yang diwariskan, maka tentunya tidak ada yang bisa mengingkari kalau ini merupakan akidah daripada imam madhab yang 4, dan terkhusus akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala.